pokoknya gitu ya enak. Jadi boleh gabung, termasuk yang tadi unjuk bisa, teras ide, unjuk ide, pokoknya tinggal gabung aja. Termasuk untuk yang mau jadi volunteer, masuk tim ngadu ide juga pokoknya tinggal mention aja. Hubungin orang-orang di sini juga bisa, pokoknya semuanya langsung join karena kita semuanya family. Atau langsung datang ke weekly meeting kita setiap hari Rabu jam 6 sore. Atau mention aja Hani WWW. Tetep ya. Gue. Oh iya, dan buat tetap live tweet dengan mention ngadu ide, untuk teman-temannya juga dikasih tahu bahwa untuk yang tidak bisa hadir hari ini, teman-temannya bisa nyimak lewat partner kita yaitu medidu.com. Tepuk tangan buat Mas yang di sana. Ini yang dari tadi standby di sini, Mas ini adalah dari medidu.com. Dia portal untuk apa ya Mas? Online. Ya itulah. Buat video online dia ada tutorial macam-macam. Jadi dia bukan cuma nayangin ngadu ide. Tayangan kita juga ada di situ lengkap dari episode dulu. Termasuk dia juga ada program pendidikan tentang workshop macam-macam deh. Pokoknya jadi jangan lupa visit medidu.com. Lagi ditunggu-tunggu. Ya, inti dari acara ini Kemasan yang menggemaskan. kemasan yang menggemaskan. Banget pokoknya. Dengan 3 pembicara yaitu jadi Enggak, nanti kita aja kasihin dulu ke moderatornya. Lupa. Moderatornya ini luar biasa sekali. segala segmen Bukan main. banget. Wah, pokoknya sudah terkenal sampai ke ngide tantangannya ini. Kita perkenalan, kita sambut lagi-lagi dan lagi-lagi Om Ben. Om Ben. Kita silakan moderator kali ini. Silakan. Gue mau curhat. Jadi yang ngadu ide tuh udah berapa kali? 27 kali, udah 2 tahun lebih. Yes. Lebih. Asiknya itu semua posisi itu udah mulai ganti-ganti volunteer baru kecuali moderator. Jadi gue nyari moderator ya. Kalau ada yang mau jadi moderator, volunteer boleh banget. Kalau dilihat dari umur sih kayaknya nggak ada yang sama sih sama Om Ben. Nah, kayak gue masih muda. Nah ini Om Ben lagi open recruitment buat jadi Mau kasih baju kan? Langsung kita serahkan ke Om Ben. Ya. Langsung. Oke, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga permintaan dari teman-teman untuk ngebahas packaging karena memang dari 27 kali ngadu ide kita belum pernah ngebahas packaging. Padahal ya mungkin teman-teman yang udah mulai pada bisnis sih udah tahu. Oh, ada Om Ilham, apa kabar Om? Betapa pentingnya packaging karena sebenarnya kan untuk konsumen sekarang itu yang mereka beli kadang-kadang bukan produk tapi persepsi dari sebuah produk. Dan diantaranya memang dibantu sekali oleh packaging. Nah, saya mau mengundang beberapa teman saya. Jujur aja, jagoan-jagoan packaging itu banyak dari Bandung. Yang di Jakarta pun banyak orang dari Bandung. Nah, 3 diantaranya kita undang. Om Hanafi Salman. Bukan. Ini Om Hanafi Salman, pendirinya ngadu ide, belum pernah dipanggil ke sini. Jadi tepuk tangan dulu nih, ini pertama kalinya. Bocorin dikit, Hanafi Salman, kita nyebutnya Uda Opi. Kalau di kantor, dia pernah mendapatkan penghargaan Indonesia Gold Design Award untuk salah satu packaging yang buat dikasih sama SBY. Jadi dia ini udah pernah diundang ke Istana Negara, betul? Pernah pipis di situ. Soalnya nggak dapat duit ya? Iya, nggak dapat duit. Oh ya, maaf. Kenapa aja kita? Silakan dulu Om, kita mengenalkan satu orang lagi. Orang gimana? Om Yahya Hidayat. Mana orangnya? Oh itu dia tuh. Om Yahya itu orang kreatif impor dari Makassar. Aslinya orang Bulukumba, betul Om? Betul. Orang Bulukumba. Ini testimoni. Ini desainer yang kalau membuat sebuah desain sangat terukur. Dia jago membuat ambigram yang kayak gitu-gitu ya. Jadi ini otak kiri makanannya tuh kerjanya tuh luar biasa selaras gitu. Benar nggak Om? Hampir lah ya.
Hampir, itu penilaian gue. Karena memang kalau dipikir-pikir ya, saya Kang Hanafi apa juga suka belajar sama dia. Karena otak presisinya dia itu kalau untuk membuat packaging jadi ngaruh. Karena packaging itu kan dilipet-lipet ya. Nah itu tuh presisinya harus luar biasa. Itu diserahkan kepada Om Gaya, pasti beres. Nanti kita gali di sana. Oke Om, silakan dulu Om. Satu lagi adalah Om Stanton. Di mana Om Stanton? Om? Ini Om Anton Dwinanto, tepuk tangan dulu. Sabar guys. Jadi di Bandung tuh ada beberapa orang yang terkenal untuk beberapa hal spesifik. Di antaranya Om Anton ini orangnya ngulik banget. Orangnya ngulik, termasuk di packaging. Beberapa tahun yang lalu sempat di rumah packaging kemasan. Rumah kemasan Provinsi Jawa Barat. Jadi punya pemerintah itu. Punya pemerintah? Ya itu punya pemerintah provinsi ya, Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan Bandung ya? Bukan. Kota Bandung belum punya. Oh, Kota Bandung. Kalaupun sudah punya, ya buat apa? Karena itu di Bandung. Karena Jawa Barat itu skupnya se-Jawa Barat, termasuk Kota Bandung itu sendiri. Oh, gitu. Nanti kita gali ya. Kita gali Om, silakan dulu Om. Serius gini, jangan serius-serius gitu dong. Serius dong. Lapar nih. Oh, belum makan. Masih makan dong, woi. Udah, makasih. Kemasan, dunia kemasan. Saya lupa contekan saya tadi di mana ya. Di sini ada yang dari desain nggak? Ada yang dari desain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari 200-an. Dari 200 orang terdaftar ada 11 yang desainer. Yang lainnya ada yang bermasalah dengan kemasan nggak? Ada yang sudah mulai mengerjakan kemasan, bermasalah sama kemasan, kemasan diri sudah membuat kemasan, sudah. Oh udah dia amat. Ini kan si coklat itu kan? Oh ternyata cukup bermasalah juga ya? Yang ini ya? Oh ini Om Anton. Jadi Om, ini saya langsung aja. Kalau kemasan sih sebenarnya kita nggak usah bahas secara ini ya, secara keilmuan lah. Kita tahu kemasan, nanti secara keilmuan dimasuk-masukin aja lah ilmunya di tengah-tengah jawabannya ya. Soalnya ini cuma 10 orang dari 200 orang ini yang sekolahnya sekolah desain. Jadi tolong bahasanya bahasa manusia. Desainer mah dari Mars, jadi tolong bahasanya bahasa bumi ya. Ini ada yang nanya nih soalnya. Dan ini pertanyaan-pertanyaannya juga bagus-bagus tentang kemasan-kemasan ini. Ya, jadi yang paling sederhana dulu. Jadi gua nggak usah buat pertanyaan lagi ya. Nah, tadi yang dikumpulin. Ini dari Alna @blingbling_nhi. Alna ada di sini nggak Alna? Alna bener namanya Alna? Bener ya. Saya coba bacain ya. Tapi kalau kamu mau nanya sendiri boleh. Di mana kita bisa mengetahui lebih lengkap mengenai dunia packaging? Rata-rata teman-teman di sini pengusaha kan itu bukan lulusan sekolah desain. Kalaupun ada tadi itu cuma 5% dari sekolah desain. Sementara begitu membuat kemasan, mau tidak mau kan teman-teman ini sentuhan langsung sama dunia desain. Dunia visual, dunia bahasa yang tidak dituliskan, bahasa visual. Udah gitu masalahnya juga adalah kemasan tuh diapresiasinya kan bukan sama kita ya. Oke kita sih nggak, oh ya bagus-bagus, konsumen nggak tahu juga gitu ya. Belum banyak masalah mengenai produksi di mana apa segala macam. Jadi Alna bertanya sebenarnya di mana kalau kita mau mengetahui dunia tentang dunia packaging ini. Baiknya gimana? Ada pendapat nggak? Bukan gitu ya? Nah ya. Sebenarnya kalau seseorang ingin mengetahui dunia kemasan, dia ngontak siapa kalau di Bandung? Yang paling tua tuh. Saya coba jawab ya dengan siapa tadi? Alna. Oke, halo Alna, apa kabar? Kalau misalnya kita memang pengen tahu tentang kemasan, ya,
di Bandung, kalau misalnya saya boleh promosi, ya, kantor saya yang di Jalan Parabon 3 nomor 1, itu yang seperti tadi ya, itu rumah kemasan namanya. Nah, di situ sebetulnya kalau misalnya memang mau ngobrol, ya, itu di situ aja. Mau ngobrol tentang kemasan plastik, kertas dan segala macam bisa di situ. Ya. Kalau misalnya sekarang saya sampaikan apa-apa mungkin nanti takutnya nggak cukup waktunya. Ya kalau misalnya kita memang mau bicara packaging atau kemasan, gitu ya, itu nanti ngerebetnya kemana-mana. Jadi kalau misalnya mau cari informasi ke situ aja dulu, gitu ya. Mungkin itu. Di mana Om? Bisa diulangi? Di Jalan Parabon 3 nomor 1. Parabon. Parabon itu di mana sih? Parabon itu di Spenda, Samsat, Kiara Condong. Belakangnya. Oh. Nah, itu kalau misalnya mau ke kantor pemerintahan. Sebetulnya banyak, mungkin banyak ya. Biro-biro desain swasta. Ya, mungkin salah satunya kalau misalnya mau secara personal, Kang Hanafi juga saya rasa mumpuni, apalagi Kang Yaya gitu ya. Itu kalau untuk dari pemerintahannya ya ke situ. Terus itu dicas nggak Om? Moderator tugasnya desain grafis itu bukan desain gratis ya. Cuman gini, karena kita memang tugasnya memfasilitasi, sebetulnya desain itu tidak ada biayanya tapi pirapo ya tengarti gitu ya. Maksudnya gini, ya kebanyakan sebenarnya yang datang ke sana itu UKM pangan, ya. Tapi sebenarnya itu tidak tertutup kemungkinan untuk pengusaha-pengusaha lain yang kayak sandang, apalah gitu ya. Papan ya, papan maksudnya market gitu ya, kan kecil tuh. Maksudnya gini, selama dia bisa dikemas, ya apapun selama dia bisa dikemas, insya Allah bisa dibantu. Kecuali gerbong kereta api mungkin ya. Jadi tuh. Jadi anggaplah Alna ini pengen tahu, datang aja ke sana. Datang aja ke sana, cari siapa? Ada bagian informasinya gitu atau cari Om Anton gitu. Boleh. Di sana itu juga ada 7 orang. Nah, gini, uniknya adalah walaupun di sana kantor pemerintahan, ya, tapi pengelolanya itu non PNS dan masih muda-muda, termasuk saya, gitu ya. Iya. Oh jadi Yaya yang tua mah ya? Hah? Yang tua tadi Yaya ya? Oh saya nggak tahu. Belum ngobrol lebih jauh, nanti saya kasih tahu ya. Itu. Jadi di sana itu memang ada PNS cuma 2 orang dan sifatnya sebenarnya administrator aja. Jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwa kantor pemerintahan ntar birokrasi dan segala macam, oh itu nggak ada itu. Yang namanya birokrasi itu nggak ada. Jadi semuanya friendly, welcome. Saking welcome-nya, gitu ya. Kita itu kan sebenarnya dari 2007, jadi udah berapa ratus lah UKM yang datang dan terlayani dan sering datang, akhirnya menjadi ikatannya menjadi kekeluargaan gitu ya. Nah, saking sering ketemunya, banyak yang datang ke sana tuh cuma sekedar habis belanja, istirahat lah gitu. Jadi udah nggak ada urusan lagi sama kemasan atau diskusi atau apa, enggak, cuma sekedar mampir doang gitu. Itu saking dekatnya hubungan kita. Jadi memang nggak ada yang namanya birokrasi atau apalah yang sifatnya ke pemerintahan tuh nggak ada. Jangan kelapa aja, ayam juga. Oke, ntar saya tanya lagi ke yang sebelah-sebelahnya. Om Yaya dan Om Hanafi gitu ya. Tadi ya ada swasta, ada pemerintahan. Dan Om Yaya, Om Hanafi kan orang swasta ya. Biasanya kalau ada klien-klien pengalaman misalnya gitu, klien atau perusahaan sendiri membuat kemasan gitu, biasanya Om Yaya layaninya gimana metodenya? Datang aja ditanya-tanya dulu atau gimana biasanya? Untuk semua ya, saya jawab general dulu. Jadi kalau misalnya kita punya produk sesuatu, itu kan biasanya ada spesifikasinya masing-masing. Kemasan itu ada banyak banget macamnya, antara makanan sama pakaian sama pasta gigi, sabun, itu beda-beda cara ngemasnya. Jadi paling gampang kalau kita punya produk sesuatu, tanya sama orang yang kira-kira udah pernah duluan bikin kemasan yang sama gitu. Paling tidak requirement-nya atau apa sih yang dibutuhkan basicnya untuk mengemas produk kita. Tanya aja dulu, misalnya kalau ada pameran kebetulan baju, cari orang yang
cari ke teman yang sudah pernah gitu. Misalnya apa aja sih yang perlu ada di kemasan itu sendiri kan. Oh ya, informasi ya. Informasi dari biasanya kan ada komunitasnya tuh makanan. Tanya aja dulu sama yang dekat kemana bikinnya gitu. Artinya nyaranin ya, nyaranin untuk kira-kira saya butuhnya apa tentang kemasan itu. Melihat dari yang sudah ada duluan gitu. Kayak waktu itu ada yang bikin rendang yang dikirim sampai ke ini gitu. Itu kan beda banget cara kebutuhan kemasannya gitu loh. Itu jadi jangan mulai dari nol ya. Jangan mulai dari nol, tanya-tanya temen dulu. Tanya-tanya temen, syukur-syukur juga temennya ada yang desainer sebenarnya. Iya. Syukur-syukur ada yang desainer. Om Opi mau ngasih ini jelas nggak pengalaman misalnya lah di selama ini di bisnis. Kalau Om Opi mah kan tukang dagang produk sendiri ya. Udah dijawab ya tadi, kayaknya udah lengkap ya. Jadi saya mengamati aja. Nggak gini, jadi intinya mah sama ya. Apalagi sekarang gitu ya, teman-teman kita punya yang namanya Google gitu ya. Googling aja dulu, gitu ya. Kira-kira kemasan yang dibutuhkan tuh kayak gimana sih? Lihat. Oke, kayaknya yang ini nih, kayak gini gitu. Nah, terus nanti baru cari kira-kira siapa yang bisa ngerjain. Nah, tadi alternatif Om Anton sama Kang Yaya itu referensi. Jadi karena dia nggak terima dia bilang Om ya, jadi Opa Anton sama Kang Yaya. Cari aja, misalnya kalau belum, jadi sesuai dengan budget juga ya gitu ya. Kalau baru mulai nggak usah muluk-muluk deh kemasannya yang pengen yang wah keren apa segala macam, karena sebenarnya kemasan itu kan fungsinya aja dulu terpenuhi gitu. Kalau menurut saya begitu. Fungsinya kalau misalnya kita jual makanannya itu asal jangan kena angin misalnya. Gimana caranya? Jadi dagangnya dulu mulai gitu. Nanti setelah mulai udah berjalan, nah baru pikirin tuh kayak tadi. Soalnya kalau mikirin itu dulu gitu ya, jadi saya mau bikin jualan keripik tapi pengen packagingnya yang keren yang kayak gini. Jadi nggak jadi gitu. Nah nanti suatu saat sudah mulai, oh keripiknya enak nih, apa yang semacam. Nah baru mikirin packagingnya. Nah di situ bisa macam-macam alternatifnya. Bisa tadi ke rumah packaging, bisa ke teman-teman yang udah ngembangin lebih dulu, atau misalnya di sini juga banyak desainer kan gitu. Kita bisa minta tolong sama teman. Atau malahan sekarang ini jadi lapangan pekerjaan baru nih. Harusnya teman-teman desainer di sini ngejawab tuh yang tadi temennya nanya. Kalau saya mau bikin packaging ke mana? Udah datengin aja dia. Saya aja teh gitu. Nah jadi sesama kita juga bisa saling saling membantu. Kadang-kadang anak-anak desain itu terlalu asik sama dunia desainnya gitu ya. Padahal di luar tuh ada teman-teman yang nyari untuk ngelabelin tempenya aja susah gitu. Gimana sih saya harus bikin? Nah teman-teman yang kompetensinya nggak di situ, yang misalnya bukan anak desain, mikirin desainnya nggak mungkin lah gitu ya. Jadi berjejaring seperti ini membantu banget. Tadi ngomong Om Opi kan sempat ngobrolin tentang fungsi. Emang sebenarnya fungsi apa selain fungsi pengemasan tuh fungsinya apa selain fungsi utamanya dia primer untuk nutupin melindungi si produk? Fungsi apa lagi yang sebenarnya bisa kemudian ditambahkan? Sekarang kalau kita lihat packaging secara umum ya, packaging konsumen itu paling penting itu identitas produknya, karena itu yang membedakan. Misalnya kalau kita ada di dalam supermarket gitu, identitas itu yang paling penting, warnanya, bentuknya, informasi apa yang membedakan antara mie satu dengan mie yang dua gitu, yang ketiga. Menurut saya sih itu sekarang saat ini packaging itu bukan sekedar 3P itu, pack, protect, and promote gitu. Promote ini sekarang sangat penting fungsinya sebagai identitas si produknya. Karena tag-nya sih sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang dasar ya. Membungkusnya itu harus ya. Nah, udah nggak mungkin lagi nggak dibungkus. Protect
biar nggak rusak sampai ke konsumen kan. Nah, promote itu bagaimana dia bisa tampil atau mengekspresikan isinya di dunia yang sudah diisi oleh produk-produk orang lain. Ya, terutama sekarang ya, karena persaingan kadang-kadang orang bisa milihnya tuh karena dari warna, dari font, dari bentuk. Boleh nggak gini, teman-teman di sini ada yang bawa packaging atau kemasan produknya masing-masing nggak? Ada nggak selain yang di depan nih? Ada lagi nggak? Soalnya saya dengar di Twitter di mana katanya ada yang pengen produknya dibahas. Ada nggak? Ada. Ini satu yang pasti ya. Satu punya dia tuh ya. Bahas ya. Ada lagi nggak? Ini nih. Oh ini dia badan. Lalu coba kita bandingkan sama JNC ya, yang udah lama ya. Kemasan yang sudah lama. Om, boleh nggak minta tolong dibahas ini? Kelebihan, kekurangan, apa segala macam dari packaging ini dan juga JNC punya. Boleh nggak Om? Mangga Om, silakan. Boleh kalau mau nanya-nanya dulu yang punyanya di situ tuh soalnya. Siapa namanya? Aku lupa. Taufik. Buluk. Taufik Buluk. Ceritain dulu dong sama lo produknya lo, biar Om Anton enak ngebahasnya. Ya. Gimana ceritanya, berapa harganya, kemahalan apa enggak, coba ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari mana dulu ya? Oh, tes. Dari apa ya? Mungkin dari kemasan tuh pertama itu awalnya namanya kan buluk lupa kan. Di situ kenapa disebut buluk lupa itu karena ketika dibuka bisa terlihat itu cukup bulukan gitu kan. Maksudnya bukan bulukan sih, itu menjadi salah satu ciri khas saya gitu kan, bahwa tempenya si barang si produknya itu bulukan gitu. Karena saya pribadi tuh sudah tidak bisa mengatik-atiknya lagi, ya udah deh gitu aja. Karena apa ya, banyak yang mengkritik juga gitu kan, ganti nih packagingnya nih kayak gini, bulukan gitu kan. Asli namanya itu coklat tem, karena banyak orang yang panggil kayak gitu. Saya pikir lagi, ya udah deh, jadi kekurangan saya yang bulukan itu menjadi ciri khas saya gitu. Ciri khas produk ya, sorry bukan saya. Lu bulukan maksudnya? Makanya itu jadi belum punya pacar maksudnya? udah hangat. Habis gitu. mancing. Buluk gitu kan, bulukan, terus kenapa jadi buluk lupa? Karena saya pribadi kan cadel kan gitu. Tadinya itu namanya buluk lupa gitu. Karena saya cadel jadi buluk lupa gitu kan. Nah gitu. Boleh dibuka aja sama kita ya, biar ketahuan ya. Boleh. Om, buka aja katanya Om. Boleh, buka aja. Bener nggak bulukan? Emang beneran, saya udah pernah beli soalnya. Enak. Sip, makasih promosinya. Enak. Jujur emang enak. Gua mau beli lagi. Nah itu sebenarnya. Nah. Itu banyak apa ya? Banyak ukurannya juga situ. Itu sebenarnya berarti ngesilnya bagus. Oh, Iya, rapat ya berarti. Iya. Sebenarnya kalau apa ya, dalam packagingnya sendiri tuh yang awalnya itu nggak kayak gini, lebih kayak pouch bening depannya, terus belakangnya aluminium terus bisa disobek. Cuman nah gitu dulu tuh susah apa ya, si kemasannya nggak ada lagi gitu. Saya ke rumah kemasan dulu nggak ada. Pernah? Gitu. Pernah Ketemu siapa? Dulu tuh lupa lagi sih. Pokoknya pernah ke rumah kemasan dulu tuh, kalau nggak salah itu si persediaan barangnya saya dulu tuh tinggal 500 piece lagi gitu. Dengan 100 piece lagi, setelah itu saya balik lagi ke tempat saya yang awal, saya beli di situ. Pas balik lagi, pas mau nyari di tempat saya nggak ada, nyari kemana nggak ada gitu. Nah itu mungkin apa ya? Nah itu Ketersediaan retail susah ya? Itu ketersediaan barang juga cukup sulit yang masalah itu. Terus Om, kemasannya Om. Bukan ngebahas isinya nih. Nah, terus yang mungkin buat saya pribadi itu yang sekarang menjadi masalah buat saya itu adalah apa ya? Sebenarnya tuh dari kemasan itu apa sih yang harus disampaikan? Nah gitu. Awalnya, soalnya kalau dari luar jujur aja saya melihat itu banyak ruang yang kosong gitu. Gitu kan? Tidak dingin ya? Iya gitu. Oke. Sip. Oke, lu. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk effortnya.
Karena kadang-kadang yang susah mah memulai, kalau udah jalan mah gampang semuanya juga. Gimana Om? Setelah mencoba produknya, melihat kemasannya, Ini tempe ya? tempe. Bisa. Kira-kira tuh kalau ibarat apa ya, kalau misalnya ke atas di Bandung tuh kayaknya gampang kan gitu mau nyari kemana-mana. Ketika apa ya mencari sesuatu apa yang berbeda dari misalnya dari plastik atau aluminium itu harus dari mana sih? Soalnya saya nyari-nyari sulit. Oke, sip. Ketersediaan ya itu produksi ya, alternatif produksi. Oke, saya bukan mau jawab ya. Saya justru mau nanya nih. Teman-teman semua yang ada di sini, sebenarnya udah paham nggak sih kemasan itu apa? Packaging itu naon gitu. Sudah paham nggak? Ya, jangan-jangan gini. Jangan-jangan gua mau beli mobil nih, tapi dalam benaknya mobil adalah roda 2 gitu. Ya kan? Sudah paham belum kemasan itu apa gitu? Sigana belum, dan saya juga belum. Dikit ya. Sedikit. Om, ceritakan Om. Ceritakan. Justru saya nanya karena saya nggak tahu. Salah ngundang dirinya tuh. Kudu bisa jawab. Ya. Jadi gini. Boleh? Dipersingkat aja mungkin nanti. Ya, boleh Oke, pindah ke slide-nya Om Andot. Sok sambil cerita dulu aja Om. Jadi saya mau meluruskan dulu, ya. Di dalam bahasa itu ada packaging, ya. Bahasa Indonesianya kemasan, ya. Sebetulnya kalau packaging secara apa ya? Secara sistem itu lebih luas lagi, ya. Packaging itu merupakan integritas, ya. Dari mulai barang itu dibuat sampai barang itu nanti akan dipajang, ya. Dari barang itu dibuat, ya, sampai barang itu nanti akan dipajang, entah dipajang di toko, entah dipajang di supermarket, di butik dan segala macam. Itu harus sudah dipikirkan. Nah, hal-hal yang terkait di situ ya itu termasuk materialnya seperti apa, gitu ya. Terus termasuk produksinya juga seperti apa, termasuk distribusinya pun seperti apa, gitu ya. Karena ketika misalnya kita mikir nanti bakal dipajang di rak, itu bentuk pasti akan mengikuti cara memajangnya nanti. Nanti akan dipajang di meja pun bentuk pasti akan mengikuti cara majang di meja, atau misalnya di rak di belakang raknya ternyata ada semacam laci, itu desain itu harus berpikir sampai ke situ. Nah itu kalau misalnya kita bicara packaging secara keseluruhan, cuman sebenarnya tidak harus rumit itu gitu ya. Slide berikutnya. Nah jadi produsen masuk ke gudang, transport, distribusi sampai retail itu sebuah sistem yang dinamakan packaging. Dan sistem ini maksudnya sistem keseluruhan ini sebetulnya ya memang ada kemasannya di situ. Tapi ini karena cakupannya terlalu luas, makanya untuk membahas ini harus S2 dulu. Ya. Tapi kita bisa perkecil ya. Iya. Ini S2 nih yang membahas ini. Kita ada waktu S2 setengah jam. Oke. Nah, untuk memperkecil itu memfokuskan adanya di material, bentuk, grafis, dan informasi. Ini yang kita sebut dengan kemasan. Walaupun dalam bahasa Inggrisnya younger packaging, oke, gitu. Nah, cuman packaging itu ya sebetulnya itu sistem ya. Nah, untuk yang 1, 2, 3, 4 itu yang seperti yang tadi skupnya segini ya. Ini skupnya yang disebut kemasan. Cakupannya ya 1, 2, 3, 4 itu aja. Maksudnya fungsinya secara umum melindungi ya, tadi sudah disebut, memudahkan penyimpanan, dan ini kalau tidak dikemas besok lusa mungkin sudah buluk. Itu iya, sekarang aja udah buluk. Mungkin ya Bisa jadi. so berikutnya ini fungsi ya, ini secara global aja, ini fungsi utama. Berikutnya, nah makanya tadi pertanyaan saya, kalian pada tahu nggak sih sebetulnya kemasannya itu apa? Packagingnya naon? Ini ada 4 gambar nih, mana yang bisa disebut dengan kemasan? Kalau packaging nanti rancu dengan ya kita
kita singkat aja. Mana yang bisa disebut dengan kemasan? Ayo ngacung. Freebies. A, B, C, D, E. Ngacung, nggak ada yang mau ngacung? Ada yang, hah? Jangan. Oke, siapa? Kau siapa? Ayo tuh, masang kalian. Oh, tembak aja. Tembak aja. Yang Apa? mana? CT anu iya, seres. Gini aja. Atas, kanan kiri, bawah kanan kiri. Oh, mana? Apa? Bawah kiri. Oke. Bawah kiri ya. Benar nggak? Ada yang A nggak? Ada yang merasa A nggak? Atas nggak? Nggak sama batu bata. Ada ya. Oke. Berarti yang atas di eliminir ya. Yang bawah ada nggak? Kiri. Ada yang kanan nggak? Ada yang merasa kanan nggak? Bisa jadi ya. Oke. Nah, kalau kembali ke yang tadi, fungsinya melindungi, membuat dia tahan lama, gitu ya, membuat produk itu menjadi lebih tahan lama, itu nggak berlaku buat bawah kanan, karena kita buka. Ya. Dan kemasan itu harus memenuhi standar itu. Dia membuat produk yang ada di dalamnya itu lebih tahan, lebih lama, sebetulnya, terutama untuk pangan. Nah, makanya kalau misalnya mau disebut kemasan, yang kiri mungkin lebih bisa disebut kemasan. Dan kira-kira isinya apa? Hah? Kok tahu? Tulisan Om. Oh, ya. Berarti ada informasi di situ yang menjelaskan isinya. Ya, kalau yang atas kan kita nggak tahu, bisa kucing, ya, bisa ular. Tapi yang bawah itu lebih jelas. Nah, kemasan itu juga harus menjelaskan isinya itu apa. Nah,